Baik, perkenalkan Bapak Asisten dan rekan-rekan, kami dari kelompok 3B Pratikum Bioinformatika izin mendemonstrasikan objek 5 mengenai aplikasi bioedit dan segmen. Untuk anggota kelompok 3B itu ada saya sendiri yaitu Utami Saraswati dengan BP terakhir 1011, yang kedua yaitu Vertina Winata dengan BP terakhir 1012, dan yang terakhir yaitu Ramadana Makfiroh dengan BP 1014. Untuk penjelasan pertama mengenai bioedit akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ferdina Winata kepada Baiklah, terima kasih Tami. Izin share screen sebelumnya rekan-rekan. Untuk share screen-nya udah kelihatan rekan-rekan? Sudah, Din. Oke. Baiklah, untuk penyampaian pertama yaitu pemakaian dari aplikasi bioedit, yang mana bioedit itu sendiri merupakan program yang dapat digunakan dalam penjajaran sekuen DNA, analisis perubahan asam amino, pemetaan enzim reaksi, dan berbagai analisis genetika lainnya. Bioedit digunakan untuk analisis dasar dalam analisis sekuens DNA. Jadi untuk langkah pertama yang akan kita lakukan di bioedit ini adalah membuka aplikasi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk menemukan sequence yang akan kita lihat, itu terutama kita pilih bagian file, kemudian open. Nah, di sini kita sudah punya data yang dibagikan setiap kelompoknya, dan dari kelompok 3 itu sendiri mendapatkan data 3, yang mana pada data ini itu terdapat 2 bagian. Kemudian kita pilih salah satunya yang untuk kita hubungkan ke aplikasi bioeditnya. Terus kita pastikan dulu yang filenya itu tipenya ABI file. Kemudian setelah itu kita klik open. Nah, di sini ini menandakan bahwa sekuen kita udah terhubung ke aplikasi bioeditnya. Kemudian sebentar. Nah, di sini sebelumnya ini merupakan bentuk dari sekuen yang kita buka, di mana kita dapat melihat base pair DNA dan panjangnya. Kemudian pada bagian kiri atas itu terdapat 2 kotak, di mana ini dapat kita geser-geser untuk mengubah ukurannya. Nah, ini kita bisa otak-atik untuk mengubah apakah kita mau memperbesar ukurannya supaya mudah melihatnya atau memperkecilnya. Nah, di sini. Kemudian pada bagian awal ini dapat kita lihat. Nah, yang bagian sini itu kan dapat kita lihat gelombang elektroforegramnya yang di sini saling tumpang tindih. Hal ini dikarenakan oleh efek dari mesin yang masih dalam proses mencoba untuk mengenali data dan mencoba membaca data. Kemudian ini bisa kita geser ke samping. Nah, ini kita lihat pada bagian agak ke tengah itu kita lihat base pair-nya itu atau terlihat gelombang elektroforegram itu sudah saling terpisah atau tidak tumpang tindih lagi seperti yang sebelumnya. Nah, ini menandakan data kita sudah bisa terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian itu juga kita bisa geser lagi ke samping. Nah, pada bagian akhir
kita bisa lihat lagi itu di mana base pair-nya itu terlihat saling tumpang tindih lagi. Nah, ini diakibatkan oleh keterbatasan jumlah base pair yang mampu diterjemahkan oleh mesin aplikasi ini. Nah, pada bagian ini kita juga dapat melihat bagian ini kita juga dapat melihat puncak dari elektroforegramnya tersebut. Nah, bagian yang ujung-ujung ini merupakan puncak dari elektroforegram. Nah, setelah kita bisa melihat ini, bagaimana cara kita melihat bahwa sekuen tersebut dimiliki oleh organisme apa? Atau organisme apa yang mempunyai sekuen DNA seperti ini. Untuk melihatnya, selanjutnya kita akan mengklik bagian edit, kemudian kita copy FASTA format. Nah, selanjutnya kita akan membuka NCBI Blast untuk menerjemahkan kode tersebut. Nah, di sini selanjutnya kita bisa enter yang udah kita copy tersebut ke kolom ini. Nah, di sini kan bisa kita lihat banyak kode-kode N yang terdapat pada kolom ini atau urutan bahasa ini. Yang pertama itu kita hapus dulu kode yang di atas. Apakah untuk share screen-nya kelihatan, rekan-rekan? Belum berganti, Din. Coba diulang lagi. Oke, bentar. Ini udah kelihatan? Sudah, Din. Oke. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah mengcopy dari aplikasi tadi yaitu meletakkan kopiannya di kolom ini. Selanjutnya itu kita lihat apakah ada gap dari urutan bahasa ini yang nah kita lihat di bagian akhir ini banyak yang N yang itu bisa kita hapus terlebih dahulu.
kita cek itu emang benar-benar nggak ada lagi yang kode N di antara urutan ini. Nah, setelah kita pastikan itu tidak ada lagi kode N pada urutan ini, langkah selanjutnya yaitu kita scroll ke bawah itu sampai kita menemukan blush. Nah, di sini kita langsung bisa klik bagian blush ini. Nah, di sini akan keluar informasi-informasi terkait dan pada bagian deskripsi yang pada bagian bawah ini, di sini dapat kita lihat organisme apa yang mempunyai sequence DNA yang udah kita buat tadi. Di sini udah terlihat itu organismenya yaitu Gervaria caprifora. Mungkin sekian cara melihat organisme terlebih dahulu ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, Ferdina Winata. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai aplikasi segmen akan dijelaskan oleh rekan saya, Ramadana Firoh. Kepada Dana, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmen. Langsung saja, izin share screen rekan-rekan. Nah, di sini ini adalah tampilan awal dari aplikasi segmen. Langsung saja kita klik pada kiri atas, bagian atas itu ada file, edit, sequence, contact, project, dan help. Nah, kita memilih sequence, lalu kita add one. Nah, di sini pada jenis file itu terdapat banyak jenis yang kita gunakan, yaitu adalah ABI files WOO extension. Baru kita cari data. Nah, ini C0133. Kita buka. Nah, terlihat seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan data yang berbeda. Add one. Lalu kita ubah lagi jenis filenya menjadi ABI files WOO extension. Lalu kita ambil yang G0173. Kita buka. Nah, timbul seperti ini. Nah, lalu kita klik counting. Lalu kita perbesar. Di sini yaitu kita akan menghapus data 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 yang seperti huruf yang berwarna merah atau huruf N. Dan terlebih dahulu yang kita lakukan yaitu menghapus data N yang ada pada depan sequence. Mungkin untuk kerja menghapusnya ini cukup lama dan juga harus berhati-hati karena jika kita salah dalam penghapusan itu bakal salah sampai jumlah jumlah dari organismenya.
Nah, jika kita menemukan data yang strip seperti ini, kita ubah menjadi huruf yang dominan, seperti T. Kita ubah ke A besar, kita ubah ke C, kita ubah ke huruf A. Lalu yang bagian sini sudah selesai, kita scroll ke samping untuk melihat apakah ada terjadi kesalahan. Kita ubah menjadi T, kita ubah menjadi T.
Nah, juga jika kita sudah yakin dengan sequence ini benar, di kiri atas itu terdapat edit. Kita bisa melihat kesalahan-kesalahan, terus kita pilih find conflict, lalu kita find next. Itu otomatis akan terdeteksi jikalau masih ada kesalahan. Nah, jika sudah tidak ada, berarti kita bisa men-save data ini. Kita klik config, lalu save consensus, lalu single file. Keluar seperti ini. Sebelumnya untuk simpan sebagai ini kita ubah menjadi Fasta. Nah, untuk nama file itu sesuka hati kita atau sesenang kita. Misalnya kita buat laporan akhir 1.pasta. Nah, kita simpan misalnya di unduhan untuk dapat memudahkan kita dalam mencari filenya, lalu kita simpan. Mungkin sekian penjelasan atau cara mendemonstrasikan segmen. eh, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Rama dan Amafira. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu bagian terakhir mengenai hasil dari atau urutan bahasa yang kita simpan tadi bisa kita lihat di bagian NCBI masuk organisme manakah. Sebelumnya saya izin screen dulu. Sebelumnya dari urutan bahasa atau sequensa yang kita edit tadi sudah dijelaskan juga oleh saya bagaimana cara menyimpannya dan dari file yang disimpan tadi itu akan terlihat atau tersave di bagian di mana kita menyimpan. Seperti saya menyimpan file tersebut di bagian data 3. Di sini saya memberi judulnya yaitu memberi nama filenya itu bioinformatika 3. Untuk tahap selanjutnya kita bisa menggabung file yang disimpan. Ketika kita mengklik file yang sudah disimpan tersebut, kita menemukan ada beberapa item di sini mulai dari file, edit, sequence, alignment, view, accessory, application, RNA, World Wide Web, option, window, dan help. Untuk mendapatkan urutan bahasa ini, untuk dipindahkan kepada NCBI yang tahapnya yang harus kita lakukan, pertama kita harus mengklik kontik yang di bagian paling kiri. Selanjutnya pilih yang edit untuk bagian paling atas di sebelah sequence. Selanjutnya kita bisa mengcopy urutan atau sequence tersebut dalam bentuk FASTA. Ketika di copy, kita bisa berpindah membuka web NCBI, akan diklik yang bagian blast. Ketika kita mengklik NCBI yang bagian blast, di sini
open atau option blastnya, kita klik yang Coyote Blast. Kita mengklik bagian tersebut, ada beberapa kolom yang terlihat, ada bagian blast yang untuk nukleotida tersebut. Kita selanjutnya bisa mempaste bagian pasta yang kita copy tadi. Setelah dipaste, di sini tertulis ada kotik dengan urutan panjang bahasanya tersebut 857. Silakan dihapus. Setelah itu kita bisa mengklik pada bagian bawah. Di sini ada juga bagian agak algoritma parameter. Jika kita mengklik ada berapa keterangan keluar. Dan ketika kita mengklik yang bagian blast di paling bawah dari sebelumnya, maka akan keluar keterangan mengenai organisme tersebut. Di sini kita tahu bahwa organisme yang memiliki urutan atau sekuen DNA atau bahasa nitrogennya di sini adalah organismenya Filaria cantrifolia proteo, memiliki di sini ada juga data terkait mengenai bahasa tersebut, ada disebutkan di sini, dan kita bisa mengklik genbank, grafik, dan beberapa bagian lain. Dengan ini, ketika kita menggunakan aplikasi BioEdit, langkahnya hampir sama untuk menengok dokumennya, dan di sini kita mendapatkan kesesuaian di mana pada aplikasi BioEdit didapatkan juga organismenya itu Filaria, dan ketika kita mencari menggunakan segmen, data yang didapatkan hampir sama juga, dan mungkin sama persis. Yang membedakan antara BioEdit dan menggunakan segmen tersebut, kalau menggunakan segmen untuk data yang di copy paste ke NCBI yang plusnya itu, kita harus mengedit data tersebut karena masih ada urutan bahasa yang tidak sesuai seperti NN tadi, harus kita hapus terlebih dahulu. Tetapi ketika kita menggunakan segmen, urutan bahasa yang tidak sesuai akan langsung terlihat, dan kita juga bisa melihat bagian grafik atau bagian lain yang dimana di awal dan di akhir grafiknya itu terlihat urutan bahasa itu tidak rapi, dan data yang ingin didapatkan itu belum bisa dilakukan. Mungkin itu terkait penjelasan mengenai pengopian sampai penempelan urutan bahasa di web NCBI atau di bagian nukleotida plusnya.
Baiklah, mungkin seperti penjelasan kami mengenai mulai dari aplikasi Biodit dan selanjutnya yaitu mengenai segmen dan sampai pada bagian terakhir untuk menentukan algoritma yang memiliki urutan dasar dari segmen yang dibuka tadi. Mungkin saya tutup presentasi dari kelompok kami atau demonstrasi dari kelompok kami mengenai segmen ditutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.